untuk melengkapi perjalanan hidup kita, maka kita butuh yang namanya syariat, kita butuh namanya tarekat, kita butuh namanya hakikat. Ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena ada orang dia beragama saja, Islam KTP, dia Islam tapi dia tidak bersyariat, dia Islam tapi tidak bertarekat, dia Islam tapi tidak ada hakikatnya. Apa itu syariat, tarekat, hakikat? Ulama kita menjelaskan, fasyari'atun kasafinatin wa tarikatun kal bahri wa hakikatun durrun gala. Apa itu syariat? Syariat itu perumpamaannya kasafinatin, seperti perahu. Tarekat itu ibaratnya lautan. Hakikat itu ibaratnya mutiara yang ada di dalam lautan. Kita melihat segala sesuatu itu di balik hakikatnya ya. Kita lihat ini mau hujan, apa yang kita lihat? Apakah hanya sekedar awan hitam kemudian menurunkan hujan? Kalau hanya seperti itu, kita hanya melihat dengan syariat namanya. Lihatlah langit ini dengan mata hakikat. Kita lihat awan ini akan menurunkan hujan. Hujan ini akan menumbuhkan tanaman. Tanaman ini akan dimakan oleh manusia. Manusia akan beribadah menyembah kepada Allah. Jadi tujuannya awan itu, di balik hujan itu adalah pengabdian kepada Allah. Itu namanya melihat dengan mata batin, dengan mata hakikat. Kita lihat awan yang gelap akan menurunkan hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Tanaman dimakan oleh makhluk. Makhluk akan menyembah dengan kekuatan dari makanan itu. Jadi itu namanya melihat bawatinul umur. Ada dialog 2 bayi dalam kandungan seorang ibu. Nah, kebetulan bayinya ini kembar. 2 bayi ini saling berdialog dalam kandungan ibunya. Yang pertama berkata, dia bilang, apakah kamu percaya bahwa ada kehidupan setelah kita keluar dari kandungan ini? Saudaranya menjawab, dia bilang, iya saya percaya ada kehidupan setelah kita keluar dari kandungan ini. Justru kita ada di dalam kandungan ini untuk mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan selanjutnya. Kehidupan setelah ada dalam kandungan. Maka saudaranya yang pertama berkata, itu omong kosong. Kalau benar ada kehidupan setelah kita keluar dari rahim, dari alam kandungan ini, kenapa tidak ada orang yang kembali? Kalau itu benar, tendak tongan dia, muak dia yang atunga setelah kita keluar dari rahim, kenapa tidak ada orang yang kembali? Itu omong kosong. Dia bilang gitu. Dia bilang, kita hidup dalam kandungan. Dalam kandungan ini kita makan melalui plasenta, melalui tali pusar. Semuanya sudah disiapkan. Tentu kehidupan berikutnya berbeda dengan kehidupan kita di sini. Dalam kandungan ini, kata saudaranya, kita akan berjalan dengan kaki mungkin, kita akan makan dengan mulut kita mungkin, berbeda dengan alam rahim yang gelap, sempit, dan hanya bergantung dengan tali pusar yang pendek ini. Saudaranya berkata, itu omong kosong. Apakah kamu percaya bahwa kehidupan setelah ini akan lebih baik? Saudaranya berkata, iya, kita akan bertemu dengan ibu kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada alam yang ada sekarang ini. Saudaranya berkata, itu omong kosong. Saya tidak percaya bahwa ibu itu ada. Saya tidak pernah melihatnya, saya tidak pernah merasakannya, kata saudaranya. Maka dijawab oleh saudaranya bahwa ibu itu ada. Coba kamu diam, kamu merenung, kamu resapi, kamu pasti merasakan keberadaannya. Bagaimana mungkin ibu itu tidak ada? Kita berasal darinya.
dan kita hidup dalam dirinya dan kita bergantung kepadanya. Bagaimana mungkin ibu itu tidak ada? Kamu mengatakan dia tidak ada karena kamu tidak merenungi bagaimana keberadaannya. Coba kamu diam, rasakan bagaimana kasih sayangnya ibu itu kepada kita. Karena kita hidup berasal darinya, hidup dalam dirinya, dan tidak ada kehidupan tanpa dirinya. Kata saudaranya, coba kamu dengar, maka engkau akan mendengarkan panggilan kasih sayang di luar sana. Betapa sayangnya sang ibu kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dialog ini adalah gambaran bagaimana orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Sama ibaratnya tadi sang bayi, dia tidak merasakan sesuatu. Kalau benar kehidupan setelah mati itu ada, kenapa tidak ada orang mati kembali bahwa ada kehidupan di alam barzah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala orang-orang yang anti Tuhan, anti tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kita tidak merasakan karena kita sibuk dengan urusan kita. Coba kau merenung, pasti engkau merasakan betapa kita hidup diatur, segala kebutuhan kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk hadir dalam rangka acara takziah atau tahlilan atau baca pura almarhumah Ba'dah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi doa dan hadiah pahala kepada almarhumah. Bapak Imam, Pak Imam Masjid Besar, Pak Imam Kadundu, Bapak Kepala Dusun, Bapak anggota BPD yang saya hormati. Takziah adalah merupakan suatu hak atau suatu kewajiban bagi kita yang masih hidup untuk hadir memberikan motivasi. Apa itu takziah? Azza yu'azzi ta'ziyatan. Artinya turut berbelasungkawa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Sebagaimana ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, dia mengadakan acara syukuran, namanya tahniah. Artinya kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang. Jadi lawannya tahniah adalah takziah. Jamaah takziah rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa wa in ta'jab fa'ajabum qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau engkau heran, maka yang mengherankan adalah qauluhum, ucapan mereka. Mereka berkata, a idza kunna turaban, apabila kami telah meninggal dunia menjadi debu, a inna la fi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan kembali menjadi makhluk yang baru. Ini adalah ungkapan daripada orang-orang yang tidak meyakini adanya hidup setelah mati. Mereka mengatakan bahwa hidup hanya sekali, maka hidup hanya sekali, maka harus berarti setelah kematian ya tidak ada lagi. Maka orientasi hidup orang seperti itu, hidup ini adalah segalanya, karena dia menganggap setelah kematian ya sudah tidak ada lagi kehidupan. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, bukankah sebelum kalian hidup sebenarnya kalian mati.
Kaifa takfuruna billah kuntum amwatan fa ahyakum. Sebelum kita hidup, kita mati. Summa yumitukum. Setelah kita hidup, kita mati lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali setelah mati. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi hidup ini 2 kali dan mati 2 kali. Apa yang dimaksud mati 2 kali, hidup 2 kali? Sebelum kita hidup di dunia ini, kita hidup di alam arwah, alam kandungan. Sebelum itu kita hanya setetes mani. Setetes mani yang tidak hidup, tidak ada ruh di dalam setetes mani itu. Kuntum amwata. Sebelum kita hidup seperti ini, bisa bicara, bisa jalan, bisa makan, bisa berpikir, kita amwata. Kita hanya setetes mani yang tidak ada artinya. Summa yuhyikum, Allah hidupkan kita, hidup yang pertama. Kemudian Allah matikan kita, mati yang kedua. Kemudian Allah bangkitkan kita untuk hidup yang kedua kalinya, dan itulah lahiyal hayawan. Itulah hidup yang sebenar-benarnya, karena hidup yang tidak ada akhirnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada dialog 2 bayi dalam kandungan seorang ibu. Nah, kebetulan bayinya ini kembar. 2 bayi ini saling berdialog dalam kandungan ibunya. Yang pertama berkata, dia bilang, apakah kamu percaya bahwa ada kehidupan setelah kita keluar dari kandungan ini? Saudaranya menjawab, dia bilang, iya saya percaya ada kehidupan setelah kita keluar dari kandungan ini. Justru kita ada di dalam kandungan ini untuk mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan selanjutnya. Kehidupan setelah ada dalam kandungan. Maka saudaranya yang pertama berkata, itu omong kosong. Kalau benar ada kehidupan setelah kita keluar dari rahim, dari alam kandungan ini, kenapa tidak ada orang yang kembali? Kalau itu benar, tendak tongan muak yang atunga setelah kita keluar dari rahim, kenapa tidak ada orang yang kembali? Itu omong kosong. Dia bilang gitu. Dia bilang, kita hidup dalam kandungan. Dalam kandungan ini kita makan melalui plasenta, melalui tali pusar. Semuanya sudah disiapkan. Tentu kehidupan berikutnya berbeda dengan kehidupan kita di sini. Dalam kandungan ini, kata saudaranya, kita akan berjalan dengan kaki mungkin, kita akan makan dengan mulut kita mungkin. Berbeda dengan alam rahim yang gelap, sempit, dan hanya bergantung dengan tali pusar yang pendek ini. Saudaranya berkata, itu omong kosong. Apakah kamu percaya bahwa kehidupan setelah ini akan lebih baik? Saudaranya berkata, iya. Kita akan bertemu dengan ibu kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada alam yang ada sekarang ini. Saudaranya berkata, itu omong kosong. Saya tidak percaya bahwa ibu itu ada. Saya tidak pernah melihatnya, saya tidak pernah merasakannya, kata saudaranya. Maka dijawab oleh saudaranya bahwa ibu itu ada. Coba kamu diam, kamu merenung, kamu resapi, kamu pasti merasakan keberadaannya. Bagaimana mungkin ibu itu tidak ada? Kita berasal darinya, dan kita hidup dalam dirinya, dan kita bergantung kepadanya. Bagaimana mungkin ibu itu tidak ada? Kamu mengatakan dia tidak ada karena kamu tidak merenungi bagaimana keberadaannya. Coba kamu diam, rasakan bagaimana kasih sayangnya ibu itu kepada kita. Karena kita hidup berasal darinya, hidup dalam dirinya, dan tidak ada kehidupan tanpa dirinya. Kata saudaranya, coba kamu dengar, maka engkau akan mendengarkan panggilan kasih sayang di luar sana.
betapa sayangnya sang ibu kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dialog ini adalah gambaran bagaimana orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Sama ibaratnya tadi sang bayi, dia tidak merasakan sesuatu. Kalau benar kehidupan setelah mati itu ada, kenapa tidak ada orang mati kembali? Bahwa ada kehidupan di alam barzah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala orang-orang yang anti Tuhan, anti tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kita tidak merasakan karena kita sibuk dengan urusan kita. Coba kau merenung, pasti engkau merasakan betapa kita hidup diatur, segala kebutuhan kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu, dalam agama untuk melengkapi perjalanan hidup kita, maka kita butuh yang namanya syariat, kita butuh namanya tarekat, kita butuh namanya hakikat. Ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada orang dia beragama saja, Islam KTP. Dia Islam tapi dia tidak bersyariat. Dia Islam tapi tidak bertarekat. Dia Islam tapi tidak ada hakikatnya. Apa itu syariat, tarekat, hakikat? Ulama kita menjelaskan, fasyari'atun kasafinatin wa tareqatun kal bahri wa hakikatun durrun gala. Apa itu syariat? Syariat itu perumpamaannya kasafinatin, seperti perahu. Tarekat itu ibaratnya lautan. Hakikat itu ibaratnya mutiara yang ada di dalam lautan. Asy-syari'atu bis-safinati fi annaha sababun fil wusuli ilal maqsad. Syariat ini adalah perahu yang kita gunakan untuk menuju ke tempat di mana yang kita tuju. Di mana yang kita tuju? Tarekat itulah lautan, artinya kita jalani. Untuk apa kita naik perahu kemudian mengarungi lautan? Untuk mendapatkan mutiara. Di mana mutiara itu? Di dalam dasar laut. Bagaimana Anda bisa dapat mutiara? Hakikat kalau tidak ada perahunya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mutiara kalau Anda tidak ke laut? Maka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka al-hakikatu bila syariatin batilatun. Orang yang cerita hakikat tidak mau bersyariat, itu batal, tidak ada gunanya. Bohong belaka itu, cerita kosong. Iya, hakikat tanpa syariat. Bagaimana kamu mau ambil mutiara, perahumu tidak ada, enggak, kamu hanya di rumah tidak pergi ke laut. Mutiara itu hakikat. Hakikat itu ada di dasar lautan. Harus diarungi melalui perahu dan harus mengarungi lautan yang dalam, yang harus kita usahakan. Sebaliknya, syariat saja tanpa hakikat, syariat saja tanpa hakikat itu kosong. Dia hanya punya perahu. Dia hanya punya perahu, ke sana kemari dia tidak tahu di mana tempatnya mutiara berada. Dia kira di pinggir laut. Dia tidak ketemu karena mutiara itu ada di tengah laut. Itu ibarat yang diberikan oleh ulama kita. Yang kedua, beliau berkata, wa massala ba'duhum bil jauzi. Syariat, tarekat, hakikat itu seperti buah kelapa. Buah kelapa itu kal kasyri, pasyari'atu kal kasyri wat tareqatu kal lubbi wal hakikatu kad dahni. Buah kelapa itu ada 3 lapis kulitnya. Ada kulit luarnya, ada tempurungnya, kemudian barulah sampai ke isinya. Syariat itu ibarat kulitnya, sabutnya. Kemudian tarekat itu ibarat tempurungnya. Kemudian isinya itulah namanya hakikat. Tidak bisa sampai kepada isinya, minyaknya, santannya, tanpa melalui sabutnya dan tempurungnya. Jadi omong kosong, ayau mau andang masambaya metamak suruga, itu cerita konyol namanya.
Bagaimana kau mau dapat santannya, minyaknya kelapa kalau kau tidak melalui kulitnya, tempurungnya? Harus kita bersyariat. Harus sholat berjamaah, silaturahmi seperti ini syariat. Dia hanya hubungannya sama Allah saja. Ya, dipanggil mak baca tidak mau, ada orang mati tidak hadir. Itu. Orang gotong royong tidak mau, di masjid saja kerjanya. Ya, anda ngiting baso. Tidak bisa dipisahkan ini. Harus ada kulit luarnya, tempurungnya, kemudian isinya. Maka anda jamaah sekalian yang sama berbahagia, kata Imam Ali radhiyallahu an, siapa yang ngotot, dia bisa masuk surga tanpa ibadah, itu namanya orang nekat. Nah itu, orang nekat. Mau kau dapat mutiara tidak pakai perahu, berenang mau kau ke tengah lautan, pasti mati kok. Belum dapat mutiara sudah kamban doh. Jadi omong kosong orang mau masuk surga tanpa ibadah. Sebaliknya ibadah semata-mata mengandalkan, ya, tidak bisa juga. Karena pada hakikatnya kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Apa dia diitai dilalan atau tae pamasena di Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa andalkan amalnya. Karena amalmu itu sendiri semata-mata pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tercermin jamaah sekalian yang sama berbahagia dalam bacaan yang selalu kita lafazkan. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa dipisahkan itu. Iyyaka na'budu itulah syariat. Iyyaka nasta'in itulah hakikat. Apa betulnya? Kalau kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kami menyembah, itu syariat. Yang menyembah kelihatannya siapa? Si hamba itu yang berdiri, dia yang ruku, dia yang sujud, dia yang baca tasbih, dia yang baca Al-Quran. Itu syariat, kelihatan. Tetapi tidak bisa ini tanpa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Saya bisa berdiri sholat karena engkau memberi kekuatan. Saya bisa datang sujud kepadamu karena engkau yang memberi hidayah kepada saya. Kita bisa sholat karena apa? Karena pertolongan Allah. Malah tidak polisi rumah basade karena Allah gerakkan hati kita hadir ke besok. Kan begitu. Banyak yang diundang tidak hadir. Kenapa hanya kita yang hadir? Ya karena hanya kita yang dimudahkan oleh Allah. Ya mau kita sangat hakikat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka dalam kehidupan ini jangan kita terlalu menggampangkan sesuatu. Ya, saya sholat tidak sholat kan yang penting nanti kalau mau meninggal pokoknya tobat memang mak macam mak bisa memang nih. Ya kan begitu. Ya, dia bilang pak pacapuan nih tonganna. Nah, ada orang begitu. Iya, kalau kamu ditolong oleh Allah. Jangan sampai kayak Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia sudah tenggelam, sudah masuk air di mulutnya, dia bilang aman tuh bi Rabbi Musa wa Harun. Tobat mak puang, tobat mak. Makannya mak dia. Saya sudah percaya dengan Tuhannya. Nah, boleh malaikat canggu dia. Masa yang mau diberi kesempatan kan itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi dalam kehidupan ini kita harus melengkapi kehidupan kita dengan syariat, kemudian dengan tarekat, kemudian dengan hakikat. Kembali lagi dipertegas, asy-syari'ah, apa itu syariat? Hiyal ma'muratul lati amarallahu biha wal munhiyatul lati nahallahu anha. Syariat itu segala perintah Allah, segala larangan Allah. Itulah syariat. Hukum, aturan Allah. Larangan ya jangan kerjakan, perintah tunaikan semuanya. Tarekat itu apa? Al-jaryu ala zalika wal amalu bih. Berjalan dengan syariat itu, melakoni syariat itu. Itulah tarekat. Al-hakikatu, apa itu al-hakikat? Nazruhu li bawatinil umur wa syuhudil fi'li min Allah. Kita melihat segala sesuatu itu di balik hakikatnya. Ya. Kita lihat ini mau hujan. Apa yang kita lihat? Apakah hanya sekedar awan hitam kemudian menurunkan hujan? Kalau hanya seperti itu, kita hanya melihat dengan syariat namanya. Lihatlah langit ini dengan mata hakikat. Kita lihat awan. Awan ini akan menurunkan hujan. Hujan ini akan menumbuhkan tanaman. Tanaman ini akan dimakan oleh manusia. Manusia akan beribadah menyembah kepada Allah. Jadi tujuannya awan itu, dibalik awan itu, dibalik hujan itu,
adalah pengabdian kepada Allah. Itu namanya melihat dengan mata batin, dengan mata hakikat. Kita lihat awan yang gelap akan menurunkan hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Tanaman dimakan oleh makhluk, makhluk akan menyembah dengan kekuatan dari makanan itu. Jadi itu namanya melihat bawatinul umur. Kita lihat segala sesuatu. Kita lihat pemerintah, kita lihat masyarakat, kita lihat pegawai syarat, kita melihat ada yang hidup, ada yang mati. Semua itu kita lihat, di balik itu ada perbuatan Allah di sana. Ada hal yang mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Itu namanya memandang dengan mata batin. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya beliau berkata, andaikan engkau melihat dengan mata batinmu, maka engkau akan melihat akhirat berada di depan matamu. Tapi kalau kamu melihat dunia ini dengan mata kasarmu, maka engkau akan terpengaruh dengan keindahannya dan tipu dayanya. Maka pandanglah dunia ini dengan mata batinmu, maka engkau melihat seolah-olah akhirat, surga, neraka itu berada di depan matamu. Nah, itulah namanya kita gunakan syariat tarekat tadi untuk sampai kepada derajat hakikat itu. Yang terakhir kata Hasan Al-Basri, beliau berkata, hakikat itu apa katanya? Ilmul hakikati tarku mulahazati sawabil amal la tarkul amal. Syekh Hasan Al-Basri berkata, hakikat itu bukan tidak melakukan amal, tetapi melihat amal itu dari Allah, bukan melihat amal itu dari dirimu. Itulah hakikat. Kan banyak orang dia bilang kan hakikinna sambaya ka sikir, mau mas sikir, mau mas sambaya mau. Ya itu. Ya kan gitu. Tonganna puasa pertamanya, pertengahannya, akhirnya. Ya, jadi tidak perlu puasa 30 hari. Tonganna hakikinna atau tongang itu su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tidak peduli sepanjang hidupnya dia mau jadi apa. Kata Syekh Hasan Al-Basri, bukan seperti itu namanya hakikat. Isanga hakikat tarku mulahazati sawabil amal. Ketika engkau beramal, jangan kau hitung-hitungi pahalanya. Saya mengaji sudah berapa juz ini, berapa mi pahalaku ini? Nah, itu. Saya bersedekah ini 10 kali balasannya, berapa banyak ini sedekahku? Bukan begitu namanya hakikat. Hakikat itu tidak melihat kamu dapat surga atau neraka. Hakikat itu adalah engkau beribadah karena engkau merasa dirimu hamba dan Allah adalah Tuhan, maka engkau harus menghambakan dirimu kepada Tuhan. Jadi bukan karena surga dan neraka. Itulah hakikat. Jadi kalau kita hanya beribadah semata-mata karena mengharap surga, Anda belum sampai pada hakikat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Apa nama rakyat? Neraka makhluk. Apa nak kau berharap surga itu makhluk. Berharap itu kepada yang punya surga. Kau takut kepada yang punya neraka. Nah, itu berarti kita sampai pada derajat hakikat. Jadi ia musanga nasanga tomobeta, ia musanga pahang. Jadi mawangan nangguruta, apa yang dibawa mati, apa yang dipakai mati, tania syariah yang dipakai mati itu paisangang, pahang. Kalau kau mau meninggal dunia dan kamu belum punya paham, kau tidak punya pengenalan diri kepada Tuhanmu, ya maka engkau mati syariat namanya, engkau mati hakikat sangana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan.